Nah, aku ceritain dari awal ya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Mimi Aira. Hari ini aku mau cerita-cerita lagi ke kalian tentang pengalaman aku bikin channel YouTube sampai aku tahu hasil dari YouTube berapa. Aku nggak nyebutin aku gajinya berapa ya, soalnya aku juga belum terima gaji. Sekarang aku masih lagi proses tunggu PIN dari Google AdSense. Jadi buat kalian yang penasaran jumlahnya sekitar berapa sih aku dapat kisaran gajinya gitu ya. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai, oke? Kita langsung aja lihat ke videonya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, tolong dukung channel aku dengan cara subscribe. Aku mulai ceritanya dulu dari awal kenapa aku bikin channel YouTube. Jadi awalnya itu aku kan lihat YouTube. Pas lagi lihat YouTube, di beranda aku itu ada Laisya Andarsela. Waktu itu channelnya dia lagi bikin konten, judulnya waktu itu apa ya? Judulnya cara membuat tutorial membuat intro. Nah, aku penasaran kan, coba aku bikin gitu juga bisa nggak? Cara ngedit video pakai itu, pakai intro gitu bisa nggak? Pas aku cobain, ternyata aku bisa. Jadi sayang banget kalau nggak aku upload di YouTube gitu. Aku iseng lah tanggal segitu, aku langsung bikin channel YouTube tanggal 14 Desember 2019. Jadi 2 bulan yang lalu ya. Terus abis itu setelah aku bikin, waktu itu kan aku malam mingguan sama suami, terus sama anak, aku rekam iseng-iseng, aku rekam juga. Terus aku iseng edit, dan jadilah video yang pertama aku upload itu. Jadi awalnya paling buat kenang-kenangan keluarga gitu, buat keluarga kecil aku. Cuma dipikir-pikir aku pengen punya penonton juga, dan pengen video aku itu berbagi untuk teman-teman, bisa sharing, barangkali aku bisa punya teman dan mengisi waktu luang aku. Akhirnya besoknya aku bikin video lagi. Nah, dari situ aku mulai belajar lah cara ngedit gimana, terus cara bikin thumbnail gimana gitu. Nah, yang penting saat kita mau, pokoknya ada niat dulu ya. Kalau misalnya kita pengen bikin channel YouTube juga gitu, satu pastikan kita niat. Kalau udah niat pasti kita mau belajar. Nah, belajarnya dari mana? Belajarnya tentu bisa dari mana aja ya, dan tentunya di YouTube itu udah banyak tutorialnya, dari cara membuat thumbnail, intro, terus bagaimana cara mengedit video, di situ banyak tutorialnya. Pastikan kalian belajar satu persatu gitu. Nah, habis itu setelah aku upload video pertama aku, video kedua aku mulai belajar lagi bagaimana sih cara bikin video yang lebih bagus lagi gitu ya. Di video-video pertama aku, suara aku itu nggak lantang gitu ya, suaranya aku kecil dan pelan banget. Aku tutorial lagi, lihat tutorial lagi gitu, belajar lagi gimana suaranya biar kenceng gitu. Ternyata volumenya pas di KineMasternya itu harus di fullin 200%. Itu aku baru belajar di video keberapa gitu. Jadi aku intinya upload video itu berjalan dulu. Nah, belajarnya sambil jalan gitu. Jadi nyempurnainnya itu setelah sambil jalan. Nanti lama-lama juga kita udah terbiasa gitu. Jadi buat kalian yang pengen belajar bikin YouTube juga, jangan takut, jangan pesimis dulu kalau kalian itu nggak bisa. Aku dari awalnya juga gitu, tapi karena aku ada niat, bismillahirrahmanirrahim. Selain untuk kegiatan aku juga, tentunya aku pengen punya penghasilan sendiri. Gak munafik ya, aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku pengen beli apa pakai uang aku sendiri, karena sekarang kan aku nggak punya pendapatan ya. Maksudnya kalau punya usaha juga kan usaha bareng, aku pengen punya uang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen beli skincare atau pengen beli apa gitu, bisa pakai uang aku sendiri. Nah, udahlah, aku mulai berpikir, oh iya, jadi intinya kita itu nggak harus jadi pekerja, nggak harus jadi pegawai untuk berkreasi, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dan aku mulai tekuni itu gitu. Terus jadi kan udah kan, aku ngumpulin 100 subscriber aja itu susah banget, karena aku kan di sini bukan siapa-siapa. Aku bukan selebgram, aku bukan orang yang dikenal gitu. Follower aku di IG juga sedikit, teman-teman aku di Facebook sedikit, apalagi teman WhatsApp aku emang sedikit banget, karena aku emang membatasi pertemanan aku gitu. Jadi aku nggak promo gitu, dan aku juga belum berani promoin YouTube aku, karena aku ngerasa aku belum sempurna, belum maksimal gitu. Nah, terus aku ngumpulin 100 subscriber itu di tanggal 28 Desember 2019.
Waktu itu ada viewer sampai 1000, aku udah seneng banget di video aku yang bersih-bersih. Jadi setelah itu ya, aku juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Alhamdulillah video-video aku banyak yang nonton. Dan aku dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang. 1000 subscriber dulu ya. Jadi 1000 subscriber aku dapatin pas di tanggal 8 Januari 2020. Itu aku alhamdulillah banget, aku bersyukur banget. Ternyata nggak lama aku nunggunya gitu ya. Berarti dalam waktu 3 minggu aku ngumpulin 1000 subscriber. Alhamdulillah banget, itu rezekinya aku mungkin ya. Terus tapi itu waktu itu aku belum 4000 jam tayang. Soalnya kan kalau syaratnya YouTube itu kita harus ngumpulin 1000 subscriber dulu dan 4000 jam tayang. Kalau kata aku, menurut aku 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu tuh kayak kita kerja magang dulu gitu ya, dan belum digaji dulu, intinya gitu kalau kata aku sih. Nah terus habis itu aku kan udah tuh yang 1000 subscriber di tanggal 8 Januari. Setelah itu 4000 jam tayang aku dapat di tanggal 12 Januari 2020. Itu aku bersyukur banget, alhamdulillah dapat email dari YouTube. Emailnya seperti ini. Nah, emailnya seperti ini. Terus abis itu aku kan mengajukan monetisasi ya, atau partner YouTube. Itu di tanggal 12. Dan di tanggal 13-nya, jadi proses monetisasi itu dari pihak YouTube itu ngirimin sejumlah uang di bawah 1000 rupiah, itu sebagai kode aja sih ya. Jadi dikirim ke nomor rekening kita, habis itu nanti kita ke bank buat lihat ya itu kodenya berapa, terus kita kirimin ke YouTube. Setelah itu alhamdulillah tanggal 13-nya aku langsung disetujui sebagai partner YouTube, dan aku sudah dihitung dapat iklan gitu ya. Terus berarti aku proses monetisasi atau bergabung dengan partner YouTube cuma dalam 1 hari. Itu rezeki aku banget, benar-benar alhamdulillah. Soalnya orang lain, teman-teman ya, teman-teman yang aku lihat di YouTube itu rata-rata sampai berbulan-bulan nunggu proses monetisasi. Dan aku dari proses pengajuan monetisasi ke disetujui monetisasi itu cuma 1 hari, alhamdulillah banget. Jadi katanya suami aku sih ya, di bulan Januari sampai bulan Maret itu lagi ada proses peninjauan dari YouTube besar-besaran. Jadi dari sistem sananya itu emang kerja terus gitu. Makanya alhamdulillah pas di bulan Januari mungkin pegawainya sana kerja semua gitu ya. Dan aku langsung dimonetisasinya gampang tanpa aku mengajukan yang meng-email YouTube gitu loh, yang ada tutorial di YouTuber pemula gitu kan, ada yang tutorial gitu. Aku nggak melalui itu, aku cuma sesuai dengan sesuai dengan prosedur dari YouTube sendiri. Aku nggak lewat jalan apapun gitu ya. Alhamdulillah rezekinya aku langsung proses monetisasi. Belibet banget sih. Nah jadi udah kan, setelah aku proses monetisasi berhasil, aku langsung dapat gaji dari iklan yang masuk di video-video aku gitu. Nah aku tegasin lagi ke kalian, kalau aku ngomong ini hasil dari YouTube-nya aku berapa, gajinya aku berapa, yang aku sebutin nanti bukan berarti aku pamer ya teman-teman. Sama sekali nggak ada unsur pamer. Aku hanya ingin sharing kepada kalian, dan aku berharap dari video-video aku ini aku pengen memotivasi kalian bahwa kita sebagai ibu rumah tangga juga masih bisa berkarya gitu di dalam rumah, masih bisa sambil merawat keluarga gitu ya, sambil mengurus rumah tanpa kita harus keluar rumah. Kenapa aku senang banget aku menerima gaji dari YouTube? Karena aku ngerasanya aku kerja di sini, istilahnya aku kerja ya sama aja sama kayak orang lain, cuma aku kerjanya sesuka hati aku. Jadi kalau aku pengen, kalau aku lagi mood aku bikin video, kalau aku lagi nggak mood aku nggak bikin video, atau aku nggak ngedit sama sekali. Jadi disesuaikan sama mood aku bisa gitu. Dan masih dapat gaji dari YouTube, kan seneng banget ya teman-teman. Terus selain itu manfaatnya ketika kita kerja di luar, biasanya kalau aku sih pengalaman pribadi, seringnya kadang kita ngerasa, ih kok kerjaan gini banget sih, ih kok aku terus sih, aku terus, pokoknya kita banyak ngeluhnya karena disuruh-suruh gitu ya. Terus belum lagi kontrak sama temennya lah, kan itu pasti ada lah di dalam suatu pekerjaan. Nah kalau kita di rumah dengan senang hati bikin video, jadi menurut aku sih itu ya yang penting, kenapa aku senang
bergabung di program YouTube ini gitu. Aku senang. Selain aku bisa sharing ke kalian, aku punya teman banyak, terus aku bisa dapat gaji dari YouTube gitu ya. Dan aku nggak capek-capek harus disuruh-suruh orang, aku nggak kerja sama orang, intinya gitu. Jadi buat kalian yang pengen bikin YouTube juga, ayo semangat, kita pasti bisa. Jangan jangan nyerah dulu, jangan ngelokrok bahasa Jawanya, jangan pesimis di awal. Kita harus buktikan kalau kita bisa gitu. Masalah edit mengedit, menurut aku nanti kita belajar sambil jalan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian berapa gaji aku di YouTube ya teman-teman, dari awal. Berarti kan aku kan waktu itu proses monetisasinya itu kan tanggal 12 Januari 2020 ya. Terus tanggal 13-nya kan udah langsung disetujui. Dan tanggal 13 itu aku udah langsung dapat nominal. Nah, gitu. Nanti aku kasih ya videonya. Jadi nominalnya segini. Gitu. Kita fokusnya di tanda love itu ya teman-teman, itu nominalnya. Jadi aku mulai gajian di tanggal 13 Januari itu 57.000. Terus dapat naik gitu, naik turun. Kalau udah lama nggak bikin video bisa 60.000 gitu ya teman-teman. Cuma ya alhamdulillah aku bersyukur banget dengan gaji segini. Aku senang banget ya, walaupun masih receh untuk youtuber yang udah gedean. Cuma ini udah banyak banget menurut aku, karena aku posisinya di rumah dan masih bisa menghasilkan gitu. Jadi buat kalian yang pengen juga bikin YouTube, sok silakan, ayo semangat. Barangkali rezeki kalian juga dari YouTube gitu ya. Nah, itu sampai 1 Maret ya teman-teman. Dari tanggal 13 Januari sampai 1 Maret total pendapatan aku 6.377.665. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian ya. Semoga video ini bisa memberikan semangat juga buat kalian. Jadi kalau dihitung perharinya rata-rata itu aku dapat 130.000. Oke, sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku mau kasih tips dulu ke kalian. Buat kalian yang pengen bikin channel YouTube juga kayak aku, ayo bikin ya. Yang penting pertama niat. Kalau kita udah niat, aku udah bilang dari awal, kalau kita udah niat, pasti kita mau belajar. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari dari kita bikin YouTube itu gimana gitu ya? Coba kalian cari banyak tutorialnya di YouTube juga ya. Gimana cara bikin thumbnail pertama. Terus gimana cara ngedit video, paling nggak gabungin video terus dikasih suara gitulah, kita tahu gimana caranya. Terus juga kalau pengen dikasih intro silakan tambah bagus videonya gitu ya. Aku juga belum maksimal bikin itu karena aku juga nggak pandai-pandai banget bikin video gitu. Ya intinya itu aja sih, dan usahakan setiap kalian bikin video, usahakan cahayanya itu cahaya yang bagus, terang gitu. Jadi orang yang melihat itu seneng. Kalau kalian cahayanya gelap, videonya gelap, otomatis membuat viewer itu mundur dulu gitu. Terus setelah itu kita pilih judul YouTube yang banyak orang sukai gitu. Kalau misalnya kalian suka makanan gitu, suka kuliner, mungkin bikin judul yang menarik dan banyak orang suka gitu. Terus kayak misalnya suka sama kegiatan ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah, bikin judul yang jelas. Terus sesuaikan thumbnail dengan isi konten YouTube kamu gitu. Jangan thumbnailnya apa, judulnya apa, ternyata videonya apa. Itu kan langsung setelah orang melihat, orang itu udah nggak percaya lagi untuk nonton video kamu gitu. Jadi buat orang itu percaya dulu sama video-video kamu. Setelah itu apalagi ya? Ya pokoknya intinya di awal kita harus semangat dulu, jangan lembek, jangan pesimis, jangan itu mah karena ini kameranya bagus, ini karena ini karena apalah pokoknya. Jangan selalu punya alasan. Kalau kita selalu punya alasan, kita nggak akan maju-maju dan kita akan nggak mau berusaha gitu. Intinya kita maju dulu gitu ya. Masalah nantinya ada viewer atau enggak, ya kalau misalnya usahanya kita maksimal, insya Allah mengikuti kok.
bahwa hasil tidak akan mengkhianati prosesnya gitu ya. Terus banyak yang tanya juga gimana caranya biar video kita estetik. Aku sebenarnya nggak bisa yang estetik banget ya. Jadi aku ya, dan aku juga nggak pakai yang lighting, apa sih itu namanya, ring light ya. Aku juga nggak pakai tambahan itu. Aku cuma pakai tambahan lampu sorot yang ada di kamar aku, tahu kan ya teman-teman, itu tambahan cahaya buat aku gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya juga nggak masalah sih. Yang penting kalau pas pengambilan gambarnya itu di jam-jam tertentu yang cahaya mataharinya itu bagus, jadi langsung cahaya alami gitu loh teman-teman. Itu aja ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video aku dan dukung channel aku. Support terus channel aku. Terima kasih ya teman-teman, apalagi dengan komentar-komentar positif kalian. Dan itu semuanya membangun aku untuk lebih giat lagi, lebih maju lagi. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.